Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita mulai ya pelajaran hari ini. Ibu akan coba share screen dulu. Miftah, kenapa? Ada yang ditanyakan? Baiklah, sudah tampak ya presentasinya? Ibu matikan dulu sementara videonya untuk tidak terlalu berat ya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang virus ya. Ada yang kenal virus? Corona, Bu. Halo? Corona. Iya, sekarang ini sudah wabah ya, kita setiap hari ya mendengar berita kematian ya, kemudian banyak yang terpapar. Nah, sekarang kita mencoba mengenal ya lebih jauh dengan virus. Dengan lebih kenal diharapkan kita nantinya bisa lebih menjaga diri ya, supaya mudah-mudahan ya Allah melindungi kita berikhtiar dulu ya tentunya. Dengan pengetahuan ini semoga kita bisa terhindar ya dari virus. Kalaupun sudah takdir ya menentukan, maka kita juga mudah-mudahan tahu nanti ya caranya untuk sembuh ya. Nah, ini fakta terbaru anak-anak ya, dilansir kemarin 22 Agustus ya 2021 bahwa 10 daerah ya dengan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Ini kita lihat Kalimantan Timur ya, kita ternyata di nomor 5 ya. Nah, kasus positifnya 145.000 ya, 112 orang. Dan yang meninggal adalah 4.797 ya, Masya Allah. Jadi subhanallah ya, banyak sekali ternyata yang korban ya akibat COVID ini, dimana kita juga kadang miris ya mendengar berita. Nah, bahkan di antara kita sendiri ya, ada keluarga kita, orang tua kita, mungkin saudara kita ya, tetangga kita juga ada yang mengalami. Namun kembali lagi kita mengingat ya bahwa kematian itu sudah pasti sebenarnya ya, karena sejak kita berada di alam ruh itu kan Allah sudah menetapkan takdir kita ya. Namun sebagai manusia kita perlu ya berikhtiar dulu semampu kita ya, untuk supaya kita mudah-mudahan tidak terinfeksi. Kalaupun takdir sudah terjadi, nah kita berusaha ya untuk bisa sembuh dan bisa menjalani ya ujian sakit ini dengan tetap semangat ya, karena terkait virus nanti kita akan lebih kenal ya bagaimana kira-kira cara mengatasi kalaupun sudah nanti terlanjur terpapar ya. Nah, sekarang kalau melihat fakta ini artinya bukan main-main lagi ya, bukan saatnya lagi kita berdebat dan lain-lain, karena ini adalah fakta, artinya yang sudah terjadi ya. Maka dari itu marilah kita bersama-sama ya untuk bekerja sama, bergandengan tangan ya, untuk berusaha memerangi. Ini perang yang istilahnya harus kita lawan bersama, karena ketika hanya ibarat sapu lidi ya, kita kalau cuma satu ya buat nyapu itu nggak akan bersih. Tapi kalau kita gabungkan lidi-lidi tadi kita ikat, maka bisa kita membersihkan sampah ya. Sama juga ya ketika melawan virus ini, ketika hanya satu orang, dua orang yang sadar, kemudian dia berusaha melawan sementara yang lain tidak peduli, sama halnya seperti satu buah lidi tadi untuk membersihkan, dan itu kurang ya efeknya, bahkan mungkin tidak berefek ya. Nah, karena itu kita bersama-samalah ya untuk bersatu padu ya memerangi COVID ini. Semoga dengan kita bersama-sama maka segera berakhir ya wabah ini ya. Nah, selanjutnya
kita mengenal ya, ada beberapa penyakit pada gambar ini yang disebabkan oleh virus nih, perhatikan. Jadi ini dikenali ya, diingat ya, karena penyakit antara virus dan bakteri itu memang kadang banyak yang tidak bisa membedakan ya. Nah, virus ini penyakitnya yang disebabkan ya oleh virus diantaranya flu, termasuk COVID ini kan juga gejalanya ya, termasuk varian dari flu juga ya. Nah, kemudian polio nih ya, kelumpuhan ya, itu juga disebabkan oleh virus. Kemudian ini Ebola ya, Ebola ini kerusakan ya jaringan kulit ya. Ini juga berbahaya sekali ya. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian kalau pada ternak ini ada sapi gila ya namanya. Kemudian gondongan nih, gondongan ya. Bedakan dengan gondok ya, nanti beda ya. Kalau gondongan ini virus ya. Kemudian ada flu burung ya atau avian flu. Nah, ini juga pernah ya di Indonesia pernah terjadi kematian juga yang menyerang manusia karena ternyata bisa juga ya menulari kepada manusia. Nah, virus juga menyerang tanaman. Ini seperti pada daun tembakau ya, namanya virus mosaik. Nah, ini juga merugikan petani tembakau ya karena ini kualitas daunnya jadi tidak bisa ya untuk dipanen ya. Nah, kita lanjut. Kita mengenal dulu dari materi ini. Nah, standar kompetensi artinya di sini apa yang diharapkan ya dari materi ini, yaitu siswa mampu mengaplikasikan ya prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup untuk mempelajari keanekaragaman dan peran keanekaragaman hayati bagi kehidupan. Artinya dengan mengenali cirinya, struktur virus, nantinya kita bisa membedakan ya dengan kelompok makhluk hidup yang lain seperti bakteri, protista, ya animalia dan lain-lain. Nah, karena itu kita mencoba dulu mengenal supaya tahu bedanya ya. Ini standar kompetensi. Kemudian kompetensi dasar di sini yang lebih spesifik lagi diharapkan nantinya dari materi ini kalian mengenali ya, bisa menceritakan, bisa menyebutkan ya, mendeskripsikan itu bisa menyampaikan ciri-ciri ya dari Kingdom Monera dan khususnya virus kalau di sini kita nantinya ya. Serta dapat mengkomunikasikan peranannya dalam kehidupan. Nantinya di rumah mungkin kalian bisa mensosialisasikan pengetahuan yang kalian dapat ya supaya kita semuanya tadi bisa terhindar, itu harapannya ya. Indikator ini adalah tujuan spesifik ya dari materi ini. Yang pertama, nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi atau mengenali ya ciri-cirinya virus itu seperti apa. Kemudian struktur tubuhnya itu bagaimana dan replikasinya atau cara reproduksi virus itu bagaimana sih. Nah, itu yang diharapkan ya. Kemudian yang kedua bisa merangkum ya kegunaan, apa sih manfaat virus, apa sih bahaya virus bagi kehidupan. Nah, ini yang kedua tujuannya. Yang ketiga, bisa mendata jenis penyakit apa saja tadi yang disebabkan oleh virus. Kemudian yang keempat, dapat menjelaskan cara penularannya dan cara pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, inilah tujuannya. Kalau kalian ini sudah tahu semuanya, berarti udah paham ya materi tersebut. Nah, sekarang kita ini gambaran ya kalau orang yang terinfeksi virus kan seperti ini ya. Kalau ini sih dulu gambar orang yang kena flu burung ya. Kalau sekarang COVID ini malah lebih safety lagi ya APD-nya itu ya, sampai tidak ada celah sama sekali ya. Nah, ini materinya yang akan kita bahas adalah ciri, struktur, dan cara replikasi atau cara reproduksi virus. Kemudian yang kedua, manfaat dan juga bahaya virus. Yang ketiga, cara penularan dan cara pencegahan virus. Nah, sekarang kita mengenali ciri-cirinya ya. Pada gambar ini adalah beberapa bentuk virus ya. Jadi virus itu berbeda-beda bentuknya tergantung jenisnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Virus itu ukurannya sangat kecil atau disebut renik. Ukurannya yaitu sekitar 25 sampai 300 mikron. Nah, mikron itu kan 1/1000
1/1000 ya dari. Nah, nanti dicek ya di fisika ya konversi satuan ya. 1 per berapa tuh 1 juta ya kalau dalam meter ya. 1/10⁻⁻6 kalau tidak salah ya. Jadi sangat kecil sekali ya. Sehingga tidak bisa dengan mikroskop biasa pun tidak bisa ya, harus mikroskop yang jutaan kali, yaitu mikroskop elektron ya baru bisa mengamati virus. Jadi sangat kecil, bahkan kalau menggunakan saringan keramik ya itu hanya bisa menyaring bakteri, kalau virus itu lolos ya. Nah, jadi saking kecilnya ya. Kemudian yang kedua di sini hanya dapat tadi dilihatnya dengan mikroskop elektron yang perbesarannya jutaan kali. Virus ini merupakan partikel yang hidup jika berada pada sel hidup. Nah, jadi sebenarnya virus itu tidak bisa hidup sendiri. Dia harus menumpang pada sel lain yang hidup, ya, bisa sel manusia, sel hewan, sel bakteri, ya, sel tumbuhan. Nah, dia tidak bisa hidup tanpa menumpang pada sel lain, ya. Kemudian merupakan partikel aseluler, ya, artinya dia bukan sel, ya. Virus itu tidak termasuk sel. Kemudian dapat dikristalkan, ya. Dia dikatakan bukan sel atau aseluler karena kalau sel itu komponennya harus ya terdapat yang namanya ada organel, ya, kemudian ada sitoplasma, ada organ-organ untuk melakukan metabolisme, melakukan reproduksi. Nah, virus ini tidak punya ya untuk organ-organ reproduksi dan lain-lainnya. Karena itu dia dikatakan aseluler. Dia hidup hanya mengandalkan sel lain ya, dia menggunakan sel yang ditumpanginya untuk dia bertahan hidup. Kemudian virus ini dapat dikristalkan ya, karena itu kalau kita berbicara kingdom makhluk hidup, virus ini tidak dimasukkan ya ke dalam kingdom makhluk hidup karena virus ini dikatakan makhluk peralihan ya antara benda mati dengan makhluk hidup. Nah, dia dikatakan benda mati karena bisa dikristalkan. Yang namanya kristal itu kan seperti benda mati ya. Nah, sementara virus juga dikatakan makhluk hidup karena dia dapat bereproduksi atau bereplikasi. Nah, karena itu virus ini tidak dimasukkan kingdom makhluk hidup, tapi dia khusus ya dikatakan makhluk peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Diulang ya, jadi virus adalah makhluk peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Virus dikatakan benda mati karena dia bisa dikristalkan. Dan virus dikatakan makhluk hidup karena dia dapat bereplikasi atau bereproduksi. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya di sini kita melihat ya bentuknya tadi ada yang bulat ya, bentuk virus ini bermacam-macam. Ada yang oval, ada yang batang ini, ada yang polihidris atau banyak segi, dan ada juga yang seperti huruf T. Nah, inilah beberapa bentuk virus. Nah, sekarang kita lihat lagi ciri yang lain. 1 unit virus. Nah, inilah yang dikatakan tadi struktur virus yang harus kalian pahami juga ya. Nah, 1 unit virus ini dikatakan virion ya, satu ekor lah ibaratnya ya, satu makhluk hidup yang bernama virus ini dikatakan virion. Nah, di dalam virion ini tersusun atas yang namanya di sini DNA ya. Jadi intinya itu dia hanya salah satu nih, perhatikan bedanya dengan yang lain ya. Di dalam tubuh virus itu hanya DNA saja atau RNA saja, tidak kedua-duanya. Jadi dia hanya salah satu, kalau tidak DNA, RNA ya. Nah, kemudian disebut asam nukleat tadi ya, bagian inti. Nah, kemudian pada tubuh virus, yang pertama tadi ini ada asam nukleat, DNA atau RNA. Kemudian bagian kedua adalah pembungkusnya ini ya, yang membungkus seluruh tubuhnya ini terdiri dari bahan protein yang disebut dengan kapsid. Jadi ini pembungkusnya disebut kapsid ya. Nah, kapsid inilah yang memberi bentuk tadi ya pada virus ya. Nah, sekarang kita lihat bagiannya. Bagian struktur tadi yang dimintakan kalian paham ya, struktur tubuh virus. Nah, yang ini tadi adalah DNA atau RNA. Kemudian ini bagian kepala ini ya, ini kepalanya, ini yang bentuk T tapi ini ya.
Kalau yang bentuk bulat itu tidak ada ya, pembagian kepala, lehernya tidak ada ya. Ini khusus yang bentuk T atau virus yang menyerang bakteri, namanya itu adalah bakteriofag ya. Ini adalah suatu virus yang menyerang bakteri, nama virusnya adalah bakteriofag. Ini bagian kepala, kemudian tadi ini bahannya ini yang menyelubungi adalah protein, kemudian ini adalah bagian leher, dan ini disebut dengan ekor ya, ekornya ini ada selubungnya, diselubungi ini ya. Nah, yang ini yang seperti kaki ini disebut serabut ekor ya. Nah, fungsinya ini untuk nanti menancap ya pada sel yang ditumpanginya ya. Ini ya struktur virus. Ini ya sama, kalau yang bentuk bulat ya sama, yang tengah ini adalah DNA atau RNA, kemudian yang bagian luar ini adalah kapsid atau yang berbahan protein ya. Ini sama juga, ini kalau COVID yang seperti ini ya gambarnya ya. Nah, jadi dia DNA di dalam, ini kemudian ada kapsidnya ya, ini yang bagian luar. Nah, inilah yang seperti pentol-pentol apa ini adalah untuk dia menempel ya pada sel inangnya. Nah, sekarang kita melihat pembagian virus ya, atau klasifikasi virus ya. Berdasarkan habitat atau tempat tidurnya, tempat hidup ya, tempat hidupnya, maka ada yang disebut virus bakteri karena dia menyerang bakteri. Ada yang disebut virus tumbuhan karena dia menyerang tumbuhan. Ada yang dikatakan virus hewan karena dia menyerang hewan. Ini berdasarkan habitat atau tempat hidup atau tempat dia menumpang ya. Nah, kita lihat ciri khasnya. Kalau virus bakteri ini materi genetiknya DNA ya. Jadi seperti tadi bakteriofag itu asam nukleatnya adalah DNA. Sedangkan virus tumbuhan itu materi genetiknya hanya RNA saja ya. Sementara virus yang menyerang hewan itu termasuk manusia ya, yang menyerang manusia ataupun hewan ya. Maka materi genetiknya bisa DNA atau RNA ya. Ini. Sekarang kita melihat lagi klasifikasi virus berdasarkan gejala penyakit ya. Berdasarkan gejala penyakit, virus dibagi dua, ada yang menyebabkan penyakit umum dan ada yang menyebabkan penyakit khusus. Nah, kalau yang menyebabkan penyakit umum, maka virus ini menyebar ke seluruh tubuh ya, melalui peredaran darah. Nah, termasuk COVID ini ya adalah jenis virus yang menyebabkan penyakit umum karena virusnya beredar ya di seluruh peredaran darah kita ya. Termasuk ini penyakit cacar ya. Kemudian termasuk maaf ralat sebentar ya. Kalau COVID di sini dia di saluran ya, saluran nafas ya sampai ke paru-paru, bukan di peredaran darah Ibu ralat ya. Jadi kalau COVID nanti masuk yang penyakit khusus karena memang ini belum dibahas ya, ketika itu kan belum, ini waktu dibuat ya berdasarkan buku yang lama itu kan belum ada ya COVID-nya. Jadi maaf ya, ini kita ralat. Jadi di sini yang penyakit umum ini tadi karena menyebarnya itu di peredaran darah, ini bedanya ya. Peredaran darah itu maka seperti cacar ya, kemudian demam berdarah. Jadi demam berdarah itu penyebabnya adalah virus. Sedangkan nyamuk itu hanya sebagai vektor ya atau perantara ya, melalui gigitan. Ketika dia menggigit yang sakit, kemudian menggigit lagi yang sehat, maka tertular. Jadi penyebab sebenarnya adalah virus ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat yang penyakit khusus ini penyebarannya terbatas pada organ tertentu ya. Seperti polio itu menyerang syaraf ya, makanya terjadi kelumpuhan karena syaraf yang diserang. Kemudian influenza ini tadi termasuk COVID, ini sebenarnya saluran pernapasan yang diserang ya. Jadi dari mulai hidung ya sampai nanti ke paru-paru ya. Kemudian konjungtivis, radang pada mata nih, sakit mata itu juga disebabkan oleh virus ya, karena itu menular ya. Jadi penularannya itu lebih mudah ya yang virus ini. Nah, kemudian ini hepatitis ya. Nah, artinya dia menyerang terbatas organ tertentu. Hepatitis yang diserang organ hati ya. Kemudian influenza tadi termasuk COVID itu kan seluruh saluran pernapasan ya. Kemudian konjungtivis itu pada mata. Ya, bisa membedakan ya.
Kalau nanti ada yang ini boleh interupsi bertanya ya. Sekarang kita lihat lagi bagaimana cara virus bereplikasi atau bereproduksi ya. Nah, jadi caranya virus reproduksi itu ada dua ya, anak-anak perhatikan. Ada yang disebut siklus litik ya, yang kedua adalah siklus lisogenik. Perhatikan ada dua cara replikasi virus. Cara litik dia menghancurkan sel inang ya. Nah, sedangkan lisogenik dia tidak menghancurkan, tetapi dia menguasai ibaratnya ya, menguasai sel inangnya. Nah, sekarang kita lihat di sini tahapannya ya, siklus litik dulu. Ini contohnya adalah bakteriofag tadi ya, adalah virus yang menyerang bakteri. Ini adalah sel bakteri ya. Jadi yang pertama, virus mengadsorpsi ya. Di sini dia menempelkan dulu serabut ekornya, kemudian menancap. Nah, itu ya adsorpsi, artinya terserap lah ibaratnya seperti itu ya, dia tancapkan ya sampai di sini tidak lepas. Setelah itu dia melakukan penetrasi ya, dia keluarkan ini seluruh otaknya ibaratnya tadi adalah DNA tadi ya, DNA tadi dia keluarkan ya dari tubuhnya. Selanjutnya tubuhnya ini dibuang aja ya, dia nggak peduli lagi nih ya, dia buang. Sekarang istilahnya dia di sini penetrasi ini menguasai ya otaknya bakteri. Sekarang dia perintahkanlah bakteri melakukan ya sintesis bagian-bagian tubuhnya. Nah, maka di sini ibaratnya dijajah nih sudah bakteri ya. Nah, yang dia perintahkan bakteri membuat ya bagian-bagian tubuh virus. Di sini ada tadi DNA, kemudian tadi ada kapsidnya, ada serabut ekor dan lain-lain ya. Nah, setelah terbentuk di sini ya jumlahnya banyak sekali ya bagian-bagian tubuh virus, maka langkah selanjutnya adalah perakitan. Nah, maka tubuhnya tadi dirakit ya sampai terbentuk utuh virusnya ya. Nah, akhirnya kemudian setelah virusnya jadi, maka dia hancurkan ini ya tubuh bakterinya ini. Maka yang disebut lisis ya, dia hancurkan ya sel bakterinya dan dia keluar ya dari sel ini, dan sel yang dia tinggalkan ini hancur atau lisis ya. Nah, ini adalah cara yang pertama ya, cara virus mereplikasi diri atau bereproduksi. Kemudian yang cara kedua ya, yaitu lisogenik ya. Lisogenik ini kita lihat tahapannya. Jadi sama. Tahap pertama juga absorpsi ya, kemudian penetrasi tadi mengeluarkan DNA-nya. Tapi bedanya di sini ya, DNA virus ini menyisip ya kepada DNA bakteri. Dia menyisip di sini yang warna merah ini ya. DNA bakteri ini kan seperti namanya itu plasmid ya. Plasmid itu berbentuk lingkaran. Nah, dia menyisip di sini. Nah, kemudian ketika bakteri, dia tidak menyuruh bakteri bikin macam-macam, tidak ya. Nah, dia mengikuti saja nih bakterinya membelah diri, tapi di dalam tubuh bakteri selalu ada ini ya, DNA virus ini. Selalu dia menumpang nih ya. Nah, sampai suatu saat ketika bakterinya juga kurang ya daya tahannya, maka terjadi juga lisis akhirnya ya, seperti ini. Nah, kalau selama bakterinya masih dapat bertahan, hanya seperti ini ya, virus hanya terperangkap ibaratnya di dalam plasmid ini ya. Tapi kalau sudah daya tahan bakterinya juga tidak kuat lagi, nah maka terjadi kembali siklus litik. Nah, inilah ya, ada dua cara replikasi virus. Jadi bisa kita simpulkan dua cara reproduksi virus, yaitu satu litik dengan cara menghancurkan sel inang. Nah, kemudian yang kedua lisogenik, itu tidak menghancurkan sel inang ya. Nah, kemudian sekarang kita melihat peranannya ya, peranan yang ini tentunya yang negatif ya. Virus tadi bisa menyerang manusia yang menyebabkan diantaranya penyakit influenza ya. Kemudian ada juga virus yang menyerang hati ya, hepatitis ya. Nah, kemudian ini sampai menggembung ya perutnya, karena fungsi hati itu kan sebenarnya banyak sekali ya, termasuk juga fungsinya itu kan membersihkan ya darah kita itu dari racun-racun yang selama ini mungkin kita terkonsumsi tanpa sengaja maupun disengaja kadang ya, makanan-makanan yang berbahaya. Maka darah itu kan di dalam hati dibersihkan lah istilahnya sebelum
diedarkan ya ke seluruh tubuh. Nah, kalau itu tidak berfungsi dengan baik, maka yang terjadi ya seperti ini ya. Kemudian ini ya penyakit AIDS ya. Ini yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh ya. Jadi kalau orang sudah terinfeksi HIV ya, virus HIV atau disebut penyakit AIDS ini, maka dia kalau sakit apapun itu susah sembuh, bahkan tidak akan sembuh-sembuh ya. Biar sakit kepala, biar sakit flu ya, sangat tersiksa tentunya ya, karena tidak bisa lagi tubuhnya untuk melawan ya penyakit-penyakit karena daya tahan tubuhnya yang diserang oleh virus. Nah, kemudian ini adalah penyakit Ebola. Ini dulunya ditemukan di daerah Afrika ya, yang menyerang kalau tidak salah itu kera ya. Nah, tapi kemudian dia menulari manusia dan penyakit ini juga sangat berbahaya ya anak-anak karena melalui keringat saja bisa tertular ya, dan penyebarannya itu sangat cepat ya, sehingga biasanya dalam waktu seminggu sudah meninggal ya orang yang terinfeksi Ebola ini ya. Jadi karena pecah semua ya pembuluh darahnya itu, jadi matanya sampai keluar darah kadang ya, tubuhnya ini ya darah-darah ini karena merah-merah ya, pembuluh darahnya pecah-pecah ya akibat virus. Nah, kemudian ini ya ada juga yang menyebabkan cacar ya, kemudian polio tadi yang lumpuh ya, kemudian aduh maaf ini gambarnya ya, ibu juga mengambil sini. Kemudian ini penyakit gondong dan ini herpes ya pada alat kelamin ya. Nah, sekarang pada hewan ya, tadi pada manusia. Nih menyebabkan RSV atau kita mengenalnya penyakit tetelo ya kalau orang ini. Kemudian ada penyebab sapi gila. Jadi tiba-tiba sapi itu juga lumpuh, kemudian dia mati mendadak. Nah, itu juga ya penyebabnya virus. Kemudian rabies ini ya. Rabies ini juga sangat berbahaya karena kalau hewan yang terserang rabies ini jadi bersifat ganas biasanya ya, dan menggigit manusia. Bahkan kalau misalnya tidak segera ditangani, virusnya menyebar, itu juga kematiannya sangat cepat ya. Nah, kemudian flu burung ini juga menyebabkan kematian juga beberapa waktu lalu ya. Nah, ini adalah penyakit yang menyerang hewan, tetapi ini juga mengancam manusia karena ketika manusia mengkonsumsi ataupun seperti ayam misalnya ya dikonsumsi dan belum terlalu matang, bisa jadi tertular ya. Nah, ini kemudian yang menyerang tumbuhan ya. Ada tadi tobacco mosaic virus atau virus mosaik ya tadi ya. Ini menyebabkan bercak-bercak ya seperti ini pada daun ya tembakau. Kemudian ini pada batang ya, menyerang batang tanaman seperti misalnya jeruk ya, nama virusnya adalah CTV, citrus ya, tristeza virus. Ini menyerang, jadi kualitas batang itu juga akan ini khusus tumbuhan yang biasanya digunakan batangnya mengancam ya untuk produktivitas hasil panennya ya. Kemudian ada juga di sini yang menyerang padi ya, virus tungro namanya. Kemudian ada juga yang menyerang buah ya, namanya myxovirus. Nah, sehingga buahnya di sini juga tidak layak untuk dikonsumsi ya. Nah, kemudian ini peranan virus ya, dengan ilmu rekayasa genetika, maka virus yang ditemukan tadi dicoba ya diterapkan ya untuk menterapi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Contohnya pembuatan vaksin ya. Jadi vaksin itu adalah bibit penyakit yang dilemahkan ya. Kemudian dengan dimasukkan ke tubuh kita itu diharapkan ya, karena sudah lemah dia tidak berbahaya bagi tubuh, namun dia membentuk antibodi ya pada tubuh kita. Jadi ketika ada lagi antigen ya atau virus yang masuk, dia sudah kenal ya, sehingga dia menghambat ya virus baru itu untuk berkembang. Nah, seperti itu cara kerjanya vaksin ya. Jadi vaksin itu sebenarnya memang bibit penyakit. Karena itu kalau kita vaksin itu kita harus dalam kondisi sehat anak-anak ya, tidak boleh kita sakit. Kita harus jujur ya. Kalau misalnya nanti wajib vaksin misalnya dari pemerintah ya, maka kita harus jujur kalau kondisi kita sakit atau menderita apa, tidak boleh ya diam, kita harus menyampaikan karena kondisi tubuh harus sehat ya. Kalau tidak sehat berbahaya, justru bisa kita sakit akhirnya ya. Nah, makanya kita ada mendengarkan orang yang divaksin kok dia meninggal. Nah, bisa jadi
orang itu kondisi tubuhnya tidak sehat, namun dia tidak jujur pada petugas kesehatan atau mungkin kurang paham ya. Nah, karena itu kita harus tahu ya. Karena itu ada syaratnya kan, vaksin itu nanti diukur dulu ya, tensinya, diukur juga gula darahnya, ditanya detail ya penyakit-penyakit alergi atau apa. Nah, itu akan dipertimbangkan, tidak langsung suntik-suntik begitu saja ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan sebelum divaksin ya. Nah, jadi contoh vaksin yang sudah dibuat ini ada vaksin polio ya, ada vaksin rabies, vaksin hepatitis, vaksin influenza, vaksin cacar, vaksin MMR yang meliputi measles, mumps, dan rubella. Artinya untuk 3 penyakit ya, melindungi sekaligus 3 penyakit yaitu cacar, gondong, dan campak. Nah, yang terakhir kita juga sudah menemukan vaksin COVID ya dengan beberapa varian ya. Nah, sekarang kita mengenal ya supaya kita paham tadi ya tentang fakta virus COVID sendiri. Ini Ibu ambil dari Detik Health ya. Nah, jadi varian baru ya virus corona ini. Jadi COVID ini bervariasi ya sekarang karena dia bermutasi ya. Nah, ini ditemukan varian baru dinamanya ya PUI ya 202. Nah, ini kodenya 20201201 atau B117. Nah, jadi varian baru ya akibat mutasi ya dari yang ditemukan awal di Wuhan ya. Kemudian dia bermutasi kan, makanya ada kita kenal COVID India ya, COVID apa-apa itu adalah mutasi dari virus yang awal ya. Nah, kemudian di sini ternyata mutasi dari virus ini, mutasi gennya ini menyebabkan semakin mudah penularan ya terjadi. Nah, makanya penularnya semakin cepat sekarang ya. Nah, kita perlu tahu ini ya supaya kita lebih waspada. Varian baru ini pertama kali munculnya di Inggris ya. Kemudian menyebar ya ke seluruh negara, ke sejumlah negara, Singapura, Malaysia, Denmark, bahkan Belanda dan Indonesia juga kita dengar ada yang sudah tertular ya varian baru ini ya. Sekarang kita lihat ya gejalanya yang tidak jauh berbeda dengan COVID yang lama. Gejalanya ini khususnya gangguan pernapasan. Jadi kalau sudah mulai pilek-pilek ya itu harus waspada kita ya, segeralah sebelum meminum obat itu kita harus upayakan dulu istirahat yang cukup ya, makanan yang bergizi, olahraga, berjemur matahari itu bagus ya. Kemudian juga usahakan ini ya mengkonsumsi buah ya dan sayur yang karena di dalam buah ya khususnya itu yang mengandung antioksidan ya ataupun vitamin C itu sangat bagus ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena pada dasarnya virus ini tadi kita sudah tahu tadi cara reproduksinya, ketika sel tubuh kita itu kuat ya daya tahan tubuhnya, maka virus tidak bisa berkembang ya. Nah, karena itu di era pandemi ini yang perlu kita jaga adalah daya tahan tubuh kita, bagaimana supaya selalu sehat walaupun kita terpapar, tapi kita mungkin hanya OTG gitu ya, orang tanpa gejala ya, kan tidak sampai sakit gitu karena daya tahan tubuh kita yang kuat ya. Kemudian ini ya, gejalanya ternyata ada kebingungan ya, linglung, kemudian nyeri pada bagian dada terus-terusan, mudah lelah, dan bibir kebiruan. Nah, nanti kalau ada menemukan gejala seperti ini, mungkin alangkah baiknya ya, kalau memang ada dananya kita mungkin bisa menghubungi petugas kesehatan ya, untuk langsung dites ya, supaya artinya kita tes itu ya untuk mengetahui kita positif atau tidak itu supaya bisa mencegah penularan ya, dengan kita tahu misalnya kita terkonfirmasi positif, maka kita segera isolasi ya. Di rumah itu kita benar-benar menjaga lah dengan anggota keluarga yang lain ya, misalnya kamar sendiri, peralatan makan dan seterusnya sendiri, serta kalaupun kita harus berinteraksi, prokesnya yang ketat ya, tetap memakai masker walaupun di rumah misalnya. Nah, itu ya yang penting sekali mengapa kita harus mengetahui gejala ini supaya kita bisa mendeteksi secara awal ya. Nah, karena kalau usia-usia kalian itu memang daya tahan tubuhnya masih kuat ya, kemudian biasanya kebanyakan OTG kalau anak-anak muda ya. Tapi yang terancam itu adalah misalnya neneknya yang selama ini sudah penyakit bawaannya sudah banyak ya, orang tuanya ya. Nah, itu yang berisiko itulah biasanya yang akhirnya complicated akhirnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi.
Seberapa bahaya sih varian baru ini? Nah, kita lihat ya, varian baru Corona 70% lebih ya menyebar dibandingkan varian lama. Jadi penyebarannya lebih luas ya. Nah, di mana ternyata ada 17 mutasi ya yang dapat menyebabkan lonjakan baru. Nah, maka dari itu, mengapa kadang sudah divaksin kok bisa ketularan? Karena vaksinnya ya jenis A, kemudian muncul lagi jenis B, akhirnya tidak mempan ya, itulah sulitnya karena mutasinya sangat cepat ya. Nah, kita belum vaksin aja sudah muncul lagi varian baru. Nah, karena itu ya kita tidak bisa menyalahkan karena memang inilah ya takdir Allah, kita diuji dengan penyakit yang luar biasa bandel ini ya, mutasinya sampai 17 varian, bayangkan ya. Kita baru menemukan 2-3 jenis vaksin, muncul sudah varian baru ya, sehingga akhirnya tidak efektif. Namun namanya ini ya, kita wajib berusaha dulu, berikhtiar ya, masalah nanti hasil kita serahkan, bertawakal ya kepada Allah ya. Nah, jadi sekarang kita melihat ternyata jenis varian yang baru ini, mutasi yang baru ini virusnya lebih mudah tersebar ya, sehingga para ahli juga khawatir ya, yang menyebabkan banyaknya kematian kita lihat ya di tahun 2021 ini dibandingkan tahun 2020 ya. Nah, sekarang fakta yang terbaru juga rentan ya menginfeksi anak-anak ya. Di sini berdasarkan seorang profesor ya, Wendy Barclay, di New and Engineering Respiratory ya, Virus Advisory Group. Nah, dia seorang spesialis virologi. Jadi orang yang profesor ahli di bidang virus ya di Imperial College of London. Nah, dia mengatakan bahwa mutasi virus ini mempermudah virus memasuki sel manusia. Nah, sehingga lebih mudah ya virus ini menginfeksi kita dibandingkan yang varian lama ya. Bahkan di sini anak-anak. Ibu, permisi, maaf saya potong, Ibu. Iya, silakan. Waktunya sudah lewat 5 menit, Ibu. Oh iya. 12.15 ya. Masih kan ada. Udah diganti, Bu, jadwalnya, Bu. Kan bukannya jam 12 ya. Oh, sampai jam 12 ya. Baik ya. Ya, ini sudah selesai sebenarnya, ini tadi tambahan saja ya. Tambahan saja ini. Ini selesai di sini. Jadi anak-anak ya, sekarang ini perhatikan ya, tetap anak-anak untuk menjaga jarak ya, menggunakan masker, menghindari ya kontak fisik dengan orang lain. Kemudian di sini semprotkan cairan disinfektan ya sehabis menyentuh permukaan barang ya. Nah, kemudian perhatikan bahwa dapat menginfeksi kapanpun, dimanapun, dan di mana saja. Karena itu, marilah kita bersama-sama tadi ya untuk bersatu padu mencegah ya supaya segera berakhir ya penularannya ya, seperti itu. Karena kalau dia tidak punya inang lagi, maka bisa terhenti akhirnya ya penyebarannya. Ya demikian ya, sampai jam 12 ya. Iya, Bu. Kok saya Iya, ingat Bu, Ibu sampai 12.15 ya. Ya nanti Ibu cek lagi ya. Kan itu jadwal yang itu, Bu, jadwal yang baru kan sampai jam 12, dimajukan 15 menit. Karena jadwal yang lama itu kok ibu yang bikin loh ya. Jadwal lama itu 12.30 anak-anak. Jadwal baru itu 12.15. Enggak, itu jadwal yang pertama, Bu. Terus itu saya ada boleh revisi keluar duluan, lagi kan, jam Bu? 12.15. Ya, baik, Terus kan kan nanti yang kita. dari Tafis minta dimajukan, akhirnya direvisi lagi Bu, jam 12. Oke, baiklah, nanti Ibu share lagi ya. Baik, terima kasih ya. Sudah kita tutup kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan ini Ibu share dulu absennya. Silakan absen ya untuk pakai Google Form. Di kolom chat Ibu absennya, Ibu share ya.